perencanaan bagaimana selesai kuliah tepat waktu. Kenapa harus membuat perencanaan? Karena kuliah sambil bekerja bukanlah sebuah hal yang mudah, dan selesai kuliah tepat waktu menjadi hal yang sangat diimpikan oleh kami, terutama para PMI di Taiwan. Lalu perencanaan apa saja sih yang harus dibuat? Dalam sebuah perencanaan, kita mengenal 5 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi waktu, dimensi spasial, dimensi tingkatan, dimensi teknis, dan yang terakhir dimensi jenis. Dalam dimensi waktu, kita mengenal 3 perencanaan, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek kita mengenal istilah aktif, yaitu aktif dalam e-learning, dalam tugas-tugas LMS, dan juga dalam tuton. Usahakan untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan perkuliahan karena nilai absen mempunyai pengaruh besar pada akhir ujian semester. Untuk itu, sebisa mungkin harus memaksimalkan nilai IPK minimal 3. Dalam perencanaan jangka menengah, saya menambahkan untuk aktif berorganisasi dan mulai menabung. Kemudian beralih ke perencanaan jangka panjang. Akan lebih fokus pada kelulusan dan mencari pekerjaan setelah lulus kuliah. Dimensi spasial akan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Usahakan dari awal kita masuk kuliah hingga mengakhiri masa studi, kita tetap berada di UPPJ yang sama. Kenapa? Karena dengan kita berpindah UPPJ, otomatis kita akan membuang waktu untuk beradaptasi kembali dengan teman ataupun dengan tutor. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakefektifan kita dalam belajar. Beralih ke perencanaan regional. Selama ini kita tahu bahwa kuliah tatap muka atau TTM selalu diadakan di kota Taipei, sehingga usahakan untuk mencari pekerjaan atau tempat tinggal yang dekat dengan kota Taipei. Itu juga dalam perencanaan kawasan, kita bisa mengajak teman-teman yang tinggal dekat dengan kita untuk meet up atau sekedar bertemu dan sharing-sharing pengalaman mengenai perkuliahan. dalam dimensi tingkatan, kita akan membagi perencanaan menjadi 3, yaitu perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Dalam dimensi teknis akan ada 3 perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu belajar, berorganisasi, dan berhemat. Belajar dalam artian ketika kita ingin mendapatkan nilai IPK lebih dari 3, setidaknya haruslah sering rajin belajar, banyak-banyak membaca buku, kemudian jangan sampai kelewat tugas-tugas diskusi, baik tutor maupun e-learning, kemudian jagalah hubungan baik kepada tutor dan juga teman-teman yang lainnya. Dan untuk berorganisasi, kenapa harus berorganisasi? Karena ketika kita masuk dalam ranah organisasi, kita akan menemukan banyak pengetahuan yang kelak akan menjadi ilmu bagi kita, kemudian kita juga bisa mendapat banyak relasi yang mungkin nanti akan bisa menjadi bahan ketika kita akan membuat tugas akhir program ataupun karya. Dalam urusan berhemat, yaitu masalah keuangan, kita bekerja sebagai tenaga kontrak. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan selesai dalam bekerja, atau mungkin jika suatu waktu kita mendapat suatu masalah pekerjaan dan ini akan mempengaruhi keuangan, sehingga setidaknya kita harus menyisihkan uang tabungan sendiri untuk perkuliahan. Manage waktu dan keuangan sangatlah penting, terlebih bagi kita yang bekerja sambil kuliah. Dalam perencanaan program, tidak banyak yang harus ditambahkan, yaitu seperti harus menyelesaikan tugas-tugas diskusi, tugas-tugas e-learning, dan juga jangan sampai absen karena semuanya itu akan berpengaruh pada nilai. Kemudian dalam hal pekerjaan, bekerjalah sebaik mungkin karena ketika kita mengalami masalah dalam pekerjaan, otomatis kita akan terganggu ketika dalam proses belajar kuliah. Yang terakhir yaitu dimensi jenis. Dimensi jenis ini lebih pada berhubungan pada struktural dan fungsional, di mana kita melakukan program perencanaan step by step. Misalnya ketika kita ingin memaksimalkan nilai ulangan, nilai UAS ataupun IPK minimal lebih dari 3, setidaknya yang pertama harus rajin belajar, istirahat yang cukup, dan bekerja dengan baik. Demikian perencanaan perkuliahan saya selama di UT, semoga bermanfaat dan untuk teman-teman tetap semangat belajar, mandiri, mau berprestasi. Assalamualaikum.